Sejarah keperawatan di dunia diawali pada zaman purbakala, sampai pada munculnya Florence Nightingale sebagai pelopor keperawatan yang berasal dari Inggris. Perkembangan keperawatan sangat dipengaruhi oleh perkembangan struktur dan kemajuan peradaban manusia. Perkembangan keperawatan diawali pada 1. Zaman purbakala. Manusia diciptakan memiliki naluri untuk merawat diri sendiri, tercermin pada seorang ibu. Harapan pada awal perkembangan keperawatan adalah perawat harus memiliki naluri keibuan atau mother instinct. Karena masih zaman purbakala, orang-orang masih mempercayai kekuatan mistik. Kemudian dilanjutkan dengan kepercayaan pada dewa-dewa, di mana pada masa itu mereka menganggap bahwa penyakit disebabkan karena kemarahan dewa. Sehingga kuil-kuil didirikan sebagai tempat pemujaan, dan orang yang sakit meminta kesembuhan di kuil tersebut. Setelah itu, perkembangan keperawatan terus berubah dengan adanya diakones dan filantrop, yaitu suatu kelompok wanita tua dan janda yang membantu pendeta dalam merawat orang sakit. Sejak itu, mulai berkembanglah ilmu keperawatan. 2. Zaman keagamaan. Perkembangan keperawatan mulai bergeser ke arah spiritual, di mana seseorang yang sakit dapat disebabkan karena adanya dosa atau kutukan Tuhan. Pusat perawatan adalah tempat ibadah, sehingga pada waktu itu pimpinan agama disebut sebagai tabib yang mengobati pasien. Perawat dianggap sebagai budak dan yang hanya membantu dan bekerja atas perintah pemimpin agama. 3. Zaman Masehi. Keperawatan dimulai pada saat perkembangan agama Nasrani, di mana pada saat itu banyak terbentuk diakones, yaitu suatu organisasi wanita yang bertujuan untuk mengunjungi orang sakit. Sedangkan laki-laki diberi tugas dalam memberikan perawatan untuk mengubur bagi yang meninggal. Pada zaman pemerintahan Lord Konstantin, ia mendirikan Xenodeosim atau hostes, yaitu tempat penampungan orang-orang sakit yang membutuhkan pertolongan. Pada zaman ini berdirilah rumah sakit di Roma, yaitu Monastic Hospital. 4. Pertengahan abad 6 Masehi. Pada abad ini, keperawatan berkembang di Asia Barat Daya, yaitu Timur Tengah, seiring dengan perkembangan agama Islam. Pengaruh agama Islam terhadap perkembangan keperawatan tidak lepas dari keberhasilan Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Abad 7 Masehi di Jazirah Arab berkembang pesat ilmu pengetahuan seperti ilmu pasti, kimia, higien, dan obat-obatan. Pada masa ini mulai muncul prinsip dasar keperawatan kesehatan, seperti pentingnya kebersihan diri, kebersihan makanan, dan lingkungan. Tokoh keperawatan yang terkenal dari Arab adalah Rufaidah. 5. Permulaan abad 16. Pada masa ini, struktur dan orientasi masyarakat berubah dari agama menjadi kekuasaan, yaitu perang, eksploitasi kekayaan, dan semangat kolonial. Gereja dan tempat-tempat ibadah ditutup. Padahal tempat ini digunakan oleh orde agama untuk merawat orang sakit. Sebagai dampak negatifnya bagi keperawatan adalah berkurangnya tenaga perawat. Untuk memenuhi kurangnya perawat, bekas wanita tunasusila yang sudah bertobat bekerja sebagai perawat. Dampak positif bagi masa ini dengan adanya perang salib. Untuk menolong korban perang dibutuhkan banyak tenaga sukarela sebagai perawat. Mereka terdiri dari orde agama, wanita-wanita yang mengikuti suami berperang, dan tentara pria yang bertugas rangkap sebagai perawat. Pengaruh perang salib terhadap keperawatan. A. Mulai dikenal konsep P3K. B. Perawat mulai dibutuhkan dalam ketentaraan sehingga timbul peluang kerja bagi perawat di bidang sosial. Ada 3 rumah sakit yang berperan besar pada masa itu terhadap perkembangan keperawatan. 1. Hotel Dieu de Lyon
Awalnya, pekerjaan perawat dilakukan oleh bekas WTS yang telah bertobat. Selanjutnya, pekerjaan perawat digantikan oleh perawat terdidik melalui pendidikan keperawatan di rumah sakit ini. 2. Hotel Dieu di Paris. Pekerjaan perawat dilakukan oleh orde agama. Sesudah Revolusi Perancis, orde agama dihapuskan, dan pekerjaan perawat dilakukan oleh orang-orang bebas. Pelopor perawat di RS ini adalah Genevieve Bourque. 3. St. Thomas Hospital, 1123 Masehi. Pelopor perawat di rumah sakit ini adalah Florence Nightingale, 1820. Pada masa ini, perawat mulai dipercaya banyak orang. Pada saat Perang Crimean War, Florence ditunjuk oleh negara Inggris untuk menata asuhan keperawatan di rumah sakit militer di Turki. Kemudian Florence dijuluki dengan nama The Lady of the Lamp. 6. Perkembangan keperawatan di Inggris. Florence kembali ke Inggris setelah Perang Crimean. Pada tahun 1840, Inggris mengalami perubahan besar di mana sekolah perawat mulai bermunculan, dan Florence membuka sekolah perawat modern. Konsep pendidikan Florence ini mempengaruhi pendidikan keperawatan di dunia. Kontribusi Florence bagi perkembangan keperawatan. A. Nutrisi merupakan bagian terpenting dari asuhan keperawatan. B. Okupasi dan rekreasi merupakan terapi bagi orang sakit. C. Manajemen rumah sakit. D. Mengembangkan pendidikan keperawatan. E. Perawatan berdiri sendiri berbeda dengan profesi kedokteran. F. Pendidikan berlanjut bagi perawat. Sejarah dan perkembangan keperawatan di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda sampai pada masa kemerdekaan. 1. Masa penjajahan Belanda. Perkembangan keperawatan di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, yaitu pada saat penjajahan kolonial Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, perawat berasal dari penduduk pribumi yang disebut Velpeger, dengan dibantu Zieken Opasser sebagai penjaga orang sakit. Tahun 1799 didirikan Rumah Sakit Bienen Hospital di Jakarta untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda. Usaha pemerintah kolonial Belanda pada masa ini adalah membentuk Dinas Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Rakyat. Dendels mendirikan rumah sakit di Jakarta, Surabaya, dan Semarang, tetapi tidak diikuti perkembangan profesi keperawatan, karena tujuannya hanya untuk kepentingan tentara Belanda. 2. Masa penjajahan Inggris, 1812 sampai 1816. Gubernur Jenderal Inggris ketika Fogg berkuasa yaitu Raffles sangat memperhatikan kesehatan rakyat. Berangkat dari semboyannya, yaitu kesehatan adalah milik manusia. Ia melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki derajat kesehatan penduduk pribumi, antara lain A. Pencacaran umum. B. Cara perawatan pasien gangguan jiwa. C. Kesehatan para tahanan. Setelah pemerintahan kolonial kembali ke tangan Belanda, kesehatan penduduk lebih maju. Pada tahun 1819 didirikan Rumah Sakit Stadverben di Glodok, Jakarta. Dan pada tahun 1919 dipindahkan ke Salemba, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tahun 1816 sampai 1942 berdiri rumah sakit hampir bersamaan, yaitu Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta,
Rumah Sakit ST Karolus Jakarta, Rumah Sakit ST Baromus di Bandung, Rumah Sakit Elizabeth di Semarang. Bersamaan dengan itu, berdiri pula sekolah-sekolah perawat. 3. Zaman penjajahan Jepang 1942 sampai 1945. Pada masa ini, perkembangan keperawatan mengalami kemunduran, dan di dunia keperawatan di Indonesia mengalami zaman kegelapan. Tugas keperawatan dilakukan oleh orang-orang tidak terdidik. Pimpinan rumah sakit diambil alih oleh Jepang. Akhirnya terjadi kekurangan obat sehingga timbul wabah. 4. Zaman kemerdekaan. Tahun 1949 mulai adanya pembangunan di bidang kesehatan, yaitu rumah sakit dan balai pengobatan. Tahun 1952 didirikan sekolah guru perawat dan sekolah perawat tingkat SMP. Pendidikan keperawatan profesional mulai didirikan tahun 1962, yaitu akte milik Departemen Kesehatan di Jakarta untuk menghasilkan perawat profesional pemula. Pendirian Fakultas Ilmu Keperawatan mulai bermunculan tahun 1985, didirikan program studi ilmu keperawatan yang merupakan momentum kebangkitan keperawatan di Indonesia. Tahun 1995, PSIK FKUI berubah status menjadi FIK UI. Kemudian muncul PSIK baru seperti di Undip, UGM, Unhas, dan yang